Bapak dan Ibu para jemaah yang muliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya bermulai dari perjalanan, berjalan, kemudian naik, Isra Mi'raj, naik tentu ada tangga-tangganya. Kita mulai dari ayat Allah dari surat yang dibacakan oleh Qari tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Tentu dari Subhanalladzi kita tahu semua artinya adalah Maha Suci Allah. Artinya kita jangan lupa selalu bertasbih artinya. Jadi duduk Bapak Ibu bertasbih. Subhanallah, subhanallah paling tidaknya. Yang bertimbangan ringan daripada ucapan apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan diucapkan tapi berat timbangan. Itu paling tidak. Pada bulan Rajab yang lalu kita sudah mengamalkan 1 sampai 10 ada tasbihnya. Kemudian dari 11 sampai 20 ada tasbihnya. Yang terakhir dari 21 sampai ke 30 ada tasbihnya. Yang terakhir subhanallahir rabb, subhanallahir rabb, subhanallahir rabb dibaca. Selanjutnya yang kita amalkan dari bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan, itu yang jangan kita lupakan, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehabis asar menjelang maghrib, agar buku catatan kita diturunkan oleh malaikat oleh Allah. 2 orang malaikat akan merobek-robek buku catatan. Tentunya catatan mana yang robek? Catatan dosa kita di apa dosa? Apa tak dosa? Pengurus masjid mengharapkan penceramah datangnya maghrib bersama. Tahu tak tahu, singgah di jalan singgah, berdosa mana? Hasil lah. Karena lah disebut dari awal berdosa. Nah, ya, tak membagi contoh. Itu harus sadar kita. Itu yang disebut dengan introspeksi. Banyak lagi dosa-dosa yang lain. Belum lagi dosa apa dari pagi tadi sampai ke sore. Nah itu dia. Jadi kalau kita mulai dari subhanalladzi, itu dia. Kita selalu bertasbih kepada Allah. Terus kepada Muhammad. Kalau kita berbicara tentang Muhammad, tentulah sangkut pautnya dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke ujung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada nilai pahalanya di sana didengar oleh Muhammad sallallahu alaihi. Saya ngeri nih Bapak dan Ibu. Kalau dikaji nasab ya. Ada juga lah termasuk sedikit aliran darah Muhammad itu. Tapi saya kesalkan begini. Ilmu tentang Muhammad, kesabaran tentang Muhammad itu tidak bisa kita tiru. Kenapa kita tidak bisa tiru? Karena kita masih mendominankan nafsu, hawa nafsu. Maka dari itulah saya menyadari sendiri, beruntung menjadi bapak dan ibu sekalian umat Muhammad. Kalau umat Muhammad dia tidak tinggal mengabdi apa yang diajarkan Muhammad, ya ikuti. Tapi kalau saya rasanya terlalu banyak dosa kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tidak dapat memberi contoh kepada bapak dan ibu sekalian. Jauh. Karena apa? Kalau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, naik pangkat adalah tentu melalui susah payahnya. Apa susah payahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu? Dia berdakwah untuk seluruh umat ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu perjuangan Rasulullah sebelum dia dimihrabkan. Jadi sekaligus memberi hadiah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan keistimewaan. Sampai saat ini pun kita seperti itu. Kalau kita memperjuangkan, insya Allah Allah akan memberikan keistimewaan kepada kita.
perjuangan? Itu tadi, dakwah, menjalankan ada. Yang pertama, yang kedua, keluarganya, yang kasih sayangnya, yang melindunginya meninggal dunia, termasuk kawan tidurnya, yaitu Siti Khadijah meninggal dunia. Gimana tuh cobaan? Sedangkan waktu itu musuhnya banyak, sedangkan datuknya, pamannya udah meninggal dunia, istrinya yang mengorbankan seluruh hartanya juga habis meninggal dunia. Apa perjuangan Rasulullah? Tinggal satu lagi. Perjuangan dia harus dakwah walaupun bagaimana. Maka pada waktu itu dia rasa kasihan dengan penduduk Mekah yang namanya daerah Taif. Nah, siapa yang pernah ke Mekah? Dia insya Allah sudah sampai. Saya baru cita-cita aja baru mau ke Mekah, tapi belum sampai-sampai. Ya karena hal ehwal keadaan, situasi dan kondisi. Iya Ibu, ada namanya daerah Taif Ibu? Ada. Katanya jauhnya dari Mekah, dari Masjidil Haram itu 100 kilo menuju Taif. Jadi siapa yang umroh atau haji, katanya dibawa, katanya aja ya kalau bisa sampaikan. Iya Pak, sampai ke sana Pak, ke Taif. Sampai, alhamdulillah Pak Haji Dalil sampai. Itu penduduk Taif pada waktu itu belum ada memeluk agama Islam. Dia berharap semasanya di Mekah, dia berharap bahwa penduduk Taif itu kedengarannya sangat antusias dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan kaki beliau sampai ke Taif sejauh 100 kilo itu. Karena kalau dia naik kendaraan dikhawatirkan nanti dia melarikan diri, disangka orang nanti melarikan diri. Sampai ke Taif, apa yang terjadi? Dilempar oleh penduduk Taif itu. Dilempar dengan apa? Ya dilempar dengan batu, dilempar dengan kata-kata, dilempar dengan kayu sampai berdarah-darah kakinya. Itu ceritanya udah mendengar ceritanya kan? Dilempar oleh penduduk Taif itu, tidak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Sehingga kewalahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah aku kesabaran. Bagaimana kalau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa Nabi Allah, maka Allah akan menurunkan. Apa yang diturunkan? Belum dia turun, Allah Jibril akan membelanya. Turunlah malaikat Jibril. Hai Muhammad, kakinya yang berdarah-darah, apabila sampai darah kau nanti ke tanah, maka aku hancurkan nanti daerah Taif ini, kata malaikat Jibril. Kalau kita menjadi Nabi Muhammad waktu itu gimana? Lantak juga sangat kan? Kan? Jika perlu kalau ada nomor HP di HP di malaikat Jibril, tidak. Itu kesabaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kesabaran Muhammad, maka diusahakannya darah kakinya itu tidak sampai ke bumi. Bayangkan oleh Bapak dan Ibu, dilapnya kakinya seakan sampai ke bumi. Sebab Jibril mengatakan, apabila sampai darah kamu nanti ke bumi, aku hancurkan daerah Taif itu, kata malaikat Jibril. Ya kalau malaikatnya berkuasa, apa yang terjadi? Ya memang kan dihancurkannya, maka diusahakannya darahnya jangan sampai ke bumi. Itu sabar, ya, itu sabar. Kalau saya lah, kalau kita gimana? Takkan ada melelap kaki pertama diganya-ganya, itu kan ada lah. Hancurkan malaikat Jibril. Akhirnya gimana? Pergilah dia di sebuah bukit. Di sebuah bukit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya Allah, aku dihina, dilempar, dianiaya. Apa kata malaikat yang menjaga gunung dan bukit? Hai Muhammad, kau pilih bukit mana yang besar ini? Tunjuk kepada aku, biar aku cabut bukit ini. Aku cabut gunung ini, aku lemparkan ke daerah Taif itu biar hancur, kata malaikat yang menjaga gunung.
Kalau kita juga bagaimana? Gimana? Itu sahabatnya. Mungkin kita tak sampai kepada kesabaran itu ya Pak. Itu. Jadi bagaimana kesabaran telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad berdoa, "Ya Allah, Engkau lahirkan di tulang rusuk orang Taif ini generasi-generasi nanti yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka saat sekarang gimana? Katanya Taif itu 100% beragama Islam. Itu perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dia ke Mekah. Baru dia kembali ke Mekah. Lalu pada suatu hari, suatu malam, maka dia di Masjidil Haram di sana melaksanakan ibadah malam. Maka itulah suatu peristiwa terjadi, turunlah malaikat Jibril. Itu peristiwanya. Jadi ringkas cerita gimana? Dibersihkan oleh malaikat Jibril dulu, baru dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapat perintah, kata malaikat Jibril, membawa engkau berjalan pada malam hari ini. Perjalanannya kemana? Ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak diceritakan dulu oleh malaikat Jibril, dibersihkan dulu, dibelah dadanya. Saya tak nyampaikan. Dibelah dadanya gimana, apa tempatnya, siapa pengirimnya, gimana prosesnya, enggak dulu. Yang penting apa yang dimasukkan. Yang dikeluarkan adalah darah-darah kotor seluruhnya yang menyangkut dengan hati. Apa yang menyangkut dengan hati? Iri, dengki, khianat, kizib, apa lagi? Adik-beradik dengan itu. Iri, dengki, khianat, kizib, apa lagi berarti? Sombong, angkuh, bagah, ya. Apa sombong itu bagah ya? Adik-beradik. Pokok penyakit hati dikeluarkan oleh malaikat jin, maka dimasukkan. Apa yang dimasukkannya Pak Ji? Adalah hikmah, kemudian ilmu, kemudian amal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, baru dia berangkat ke mana? Baru dimi'rajkan, diisrakan. Jadi kalau kita Bapak dan Ibu, kalau mau beribadah bersuci dulu. Cara sucinya seluruhnya, pakaian dibersihkan. Apa tanda-tanda bersih? Kita kaji nanti, ya kaji buka bersihnya. Hilang baunya, hilang rasanya, ya kan? Kemudian ikhlas bahwa itu menyatakan bersih. Kemudian badan mandi juga harus bersih. Jangan seluruhnya mandi, tapi celah telinga, lubang telinga masih banyak tai telinganya. Kemudian antara dubur dan kubur ada persimpangan itu dibersihkan. Ada punya simpang Pak? Ada. Beristijah, udah bersih semuanya, baru kita melaksanakan ibadah. Itu tamsilan daripada Isra dan Mi'raj. Baru diperjalankan. Diperjalankan tadi. Apa yang terjadi? Ya, di perjalanan banyak yang terjadi yang ditempuhnya. Kemudian malaikat Jibril mencoba Muhammad SAW dalam perjalanan, minum aja di tesnya. Ya, satu kabar, satu susu. Yang dipilihnya yang mana? Dipilihnya susu. Artinya yang baik dipilih. Kalau kita beribadah gimana? Begitu juga. Allahu Akbar. Mulai dari membaca yang dibacakan oleh Qori tadi. Apa yang dibacakan? Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah terbayang itu dalam perjalanan tadi. Bagaimana tadi waktu ke pasar, beli cabai, beli ikan, ya lah, terbayang kan? Kemudian ada jemuran tadi, tabung bangkit tadi tidak. Ibu pergi maghrib tadi mati tadi tidak, kompor tadi ya. Gas tak diulang pagi besok. Itu dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jangan Bapak dan Ibu, itulah tamsilan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat, berarti kita sudah Isra. Mi'rajnya gimana mi'rajnya? Kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kita ingat yang menggerakkan siapa?
Yang menggerakkan ini kaitannya siapa, Bu? Siapa? Allah. Yang memberi nafas kita siapa? Allah. Yang bernapas siapa? Itu mengarah kepada nanti dengan apa namanya itu? Dengan zuhud. Zuhud artinya khusyuk. Khusyuk. Jadi arah khusyuk itu ke sana ya. Bergerak kita karena Allah, berjalan kita karena Allah, bersuara karena Allah, karena Allah, maka itu Allah, sampailah dia nanti ke Masjidil Aqsa, baru naik ke langit. Naik ke langit itu pun pakai proses, naik tangga, 1 tangga, 2 tangga. Tidak luput beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sekarang ada nih nyanyi kali. Subhanallah walhamdulillah. Ayo Bapak Ibu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallah wala ilaha illallah. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1 kali ucap 1 tanaman di surga kita menanam. Tadi berapa tanaman kita di surga? 3. Lekeng aja sebatang, bukan main bangga itu tetap rumah. Ya, disampurlah baik-baik, takut habis di kelelawar. Ini tadi 3 tanaman yang kita tanam. Ada durian, ada lekeng, ada manggis, ya. Baik, Bang. Jadi makanan itu jangan lupa kita selalu bertasbih kepada Allah. Sebab naik tangga pertama bertemu dia dengan Nabi Adam. Apa tasbihnya? Subhanal Malikil Qudus, kata Nabi Adam. Al-Kabirul Mutakabbir, Al-Hayyul Qayyum. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang Maha Kudus, Raja. Muhammad naik ke langit yang pertama ketemu nama Nabi Adam, yang Nabi Adam saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada istrinya, yaitu Juwairiyah, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa membaca 4 kalimat 3 kali pada waktu subuhnya, subuh. Jadi bapak dan ibu turun dari rumah baca apa tasbihnya? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Fadilahnya adalah sama dengan orang bertasbih sepanjang pagi. Kita umpamanya sholat tahajud tak bisa, sholat witir tak bisa, sholat qobliyah subuh tak bisa, bisanya subuh aja bisa. Udah itu kita balik pula. Sebenarnya sholat qobliyah subuh, sholat fajar, sholat subuh 2 rakaat, nanti kita lanjutkan dengan sholat duha. Sepanjang itu kita berzikir, baru kita pulang, baru mendapatkan fadilahnya seisi dunia. Tapi itu diajarkan oleh Muhammad kepada istrinya, dia sayang pada istrinya. Juwairiyah itu tahan. Muhammad belum bangun, dia sudah duduk di tikar, di sejadahnya. Dilihat oleh Muhammad, dia duduk di sejadahnya berzikir kepada Allah. Kemudian setelah dia pulang subuh kembali, Juwairiyah masih di tempat sholatnya itu di sejadahnya. Maka ditegurlah oleh Nabi, ayah Adinda. Adinda tak manggil, kalau manggil istri ya, Bapak Ibu. Nah, dah ayah, dah. Kalau kampung dah, dah. Atau oi, oi, dari tadi kau berzikir di situ. Iya, ngaku bang. Kalau baru-baru nikah ya, nah dari tadi kau berzikir itu iya.
Sekarang ini aku ajarkan pada kau. Ucapkan ini 3 kali, 4 kalimat 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sama dengan bertasbih sepanjang pagi. Coba kau laksanakan ini, kata Muhammad kepada Juwairi. Artinya tasbih, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi wallahu a'lam. Kemudian selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ghafarul dzunubi sattar wa yuhyi wa atubu ilaih. Taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Itu tadi kalau mau dirobek-robek itu tadi gitu. Lanjut langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah ke langit ketujuh dia menerima. Apa yang diterimanya? Apa yang diterimanya? Yang diterimanya terus salam disampaikan oleh Ibrahim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis turunannya itu dari Nabi Ibrahim. Bertemulah dia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia ke ranjang-ranjang, ada nama ranjang emas, ranjang permata untuk menerima salat 5 waktu dalam sehari semalam. Malaikat Jibril tak bisa ikut. Ceritanya lah kita dengar semua ceritanya. Apa sebab tidak bisa ikut? Urusan kepala dinas dengan bupati, jabatan tuh yang bawah-bawahnya tak boleh tahu seluruhnya, sebagian yang tahu. Itu digambarkan oleh Muhammad pada waktu Isra Mi'raj. Iya Pak Maleswedia kan? Kalau kita kepala dinas, tak seluruhnya dikasih tahu dengan staf tuh. Yang staf tuh ya, yang lain juga tak mau tahu, tak seluruhnya diberikan. Kalau sekarang enggak, ya apa yang tak tahu tinggi pula lagi staf tuh daripada kepala dinas tuh. Kau nak minta gantian, nak pindah, ya? Itu. Jadi kepala dinas pun takut pula lah, ya? Itu. Jadi tidak menggambarkan ajaran Rasulullah. Kalau menggambarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tawar-menawar yang diberikan tugas. Contohnya tugas sholat berapa banyaknya? 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali dalam sehari semalam. Bagaimana kata Muhammad? Diterima langsung perintah Allah itu karena merasa saking gembiranya. Apa yang ditugaskan dia terima. Kembalilah dia kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tawar-menawar itu. Apa kata Nabi Musa? Ai Muhammad, takkan sanggup umatku kecil-kecil, umatku besar-besar lagi takkan sanggup tuh 50 kali dalam sehari semalam. Cobalah minta kurang Muhammad. Muhammad naik lagi dia minta kurang ini. Berapa kali bolak-balik naik itu kepada Allah Subhanahu. Itulah yang kita terima 5 kali dalam sehari semalam. Setelah itu akhir cerita bagaimana? Itulah perintah sholat yang kita terima. Artinya menjelang kita Sikratul Maut, apapun yang kita kerjakan, sempurnakanlah sholatnya.